Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan di on cam semua ya kameranya Nana. Apakah kalian ada di rumah semua? Ya, Bu. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa olahraga sama berjemur dan jangan lupa mengkonsumsi vitamin C. Anak-anak, apakah masih ada yang ingat pada pertemuan sebelumnya maaf sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Di sini apakah ada yang tidak hadir? Izin ke kamar mandi, Bu. Oh ya, nggak apa-apa. Selain itu, apakah masih ada yang masih belum join? Apakah ada yang izin sakit? Sakit, Bu. Oh iya, semoga lekas sembuh ya, Tasya. Oke, berarti cuman Tasya sama Ul aja ya. Yang lainnya sudah masuk semua ini ya. Sudah, Bu. Oke, apakah masih ada yang ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas materi apa? Ayo yang ingat siapa? Mungkin Pinky masih ingat di minggu yang lalu kita membahas apa? Pinky, kemana Pinky? Mungkin yang lainnya. Enzim. Iya, benar. Jadi di minggu lalu kita sudah membahas tentang enzim. Mungkin Aida tahu apa itu enzim? Sebentar, Bu. Iya. Mungkin yang lainnya, apakah ada yang masih ingat apa itu enzim? Biokatalisator yang berguna untuk mengkatalis suatu reaksi kimia dalam tubuh. Apakah masih ada versi yang lain mengenai tentang pengertian enzim ini? Mungkin dari Pinky, Chelsea, Sally, Fatwa, Bilyun. Gimana? Apakah masih ada yang ingat? Senyawa protein, Bu. Iya, benar. Nah, tapi anak-anak, pada pertemuan kali ini, kita akan lebih fokus mengenai tentang metabolisme enzimnya. Nah, jadi benar sekali yang dikatakan kalian tadi bahwa enzim itu merupakan senyawa protein yang mampu membantu proses metabolisme dalam tubuh. Nah, dengan adanya enzim ini, metabolisme itu akan berlangsung dengan cepat. Mengapa begitu? Karena menurunkan energi atau aktivitas yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Kali ini, jadi Ibu akan menugaskan suatu proyek dan akan dikumpulkan suatu proyek di mana proyeknya itu dikumpulkan minggu depan. Nah, setelah ini saya akan memaparkan mengenai LKPD yang akan kalian kerjakan ya. Untuk LKPD-nya nanti Ibu akan share melalui grup WhatsApp kalian ya. Dan di sini Ibu akan membentuk kelompok di mana yang kelompok pertama itu ada Pinky, ada Imelda dan sama Sally. Dan untuk kelompok 2 ada Aida, Uul sama Diana. Dan kelompok 3 ada Fatwa sama Chelsea. Nah, nanti silahkan kalian diskusikan mengenai kelompok ini menyusun rencana pembuatan proyek yang sudah Ibu tugaskan. Nah, di situ nanti pada grup WhatsApp sudah Ibu kirim LKPD-nya. Sampai sini apakah sudah paham semuanya? Paham, Bu. Baik, silahkan kalian berdiskusi di grup WhatsApp dengan masing-masing kelompoknya. Dan nanti kalau sudah, silahkan di-list ya bahan dan alat yang akan dipakai serta sumbernya.
Baik, sampai di sini sudah paham semua ya anak-anak. Jangan lupa proyeknya dikumpulkan minggu depan dan dipresentasikan. Sampai sini apakah masih ada pertanyaan anak-anak? Belum ada, Bu. Ada, Bu. Baik, karena belum ada, saya akan tutup pembelajaran pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan selalu. Jangan lupa tugas kelompoknya dikerjakan ya sesuai dengan LKPD yang Ibu berikan. Nah, sehingga pertemuan selanjutnya kita langsung ke finishing ya, lalu dipresentasikan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tugasnya dikerjakan. Silahkan didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Selamat belajar dan tetap jaga kondisi. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah pada sehat semua. Ibu akan mengabsen satu persatu ya. Chelsea, hadir. Ada, Bu. Fatwa. Oh, ini mungkin karena sinyalnya mungkin ini ya. Oke, nggak apa-apa. Sally. Ada, Bu. Pinky. Ada, Bu. Aida. Hadir, Bu. Uul. Hadir, Bu. Ini Bilyun sama Tasya kok nggak ada ya? Apakah belum join? Apa mereka izin? Nggak ada konfirmasi ke kalian ya? Bolos mungkin, Bu. Oh ya, nanti saya tanyakan ya. Baik, karena sudah di absen dan semua hadir, Ibu akan bertanya mengenai tugas proyek yang minggu lalu Ibu yang Ibu tugaskan. Di sini apakah sudah selesai tugas proyek yang minggu lalu Ibu tugaskan? Kelompok 1 sudah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah selesai. Ibu mau pilih salah satu ya dari kalian yang akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kalian buat bersama kelompok kalian. Silakan untuk kelompoknya Pinky untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dan hasil proyeknya kalian. Silakan dipresentasikan Pinky. Iya, Bu. Sudah kelihatan ya, Teh? Iya, sudah Pinky. Sudah, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Pinky Triadiati dengan anggota Imelda sama Sally akan mempresentasikan hasil proyek yang sudah kami buat yang ditugaskan oleh Bu Imelda, yaitu proyek cara kerja enzim. Jadi yang alat dan bahan yang kita gunakan yaitu spidol, kertas buffalo, lem, dan pensil. Cara kerja enzim yaitu meliputi yang sudah tertera pada gambar yang sudah ada di produk, yaitu substrat plus enzim menjadi kompleks enzim substrat menjadi enzim plus enzim bekerja dengan cara menghidrolisis suatu substrat sehingga dapat menghasilkan produk. Jadi setelah menghasilkan produk, enzim terlepas
sehingga dapat menghidrolisis substrat yang baru. Ini ada dua cara kerja enzim. Ada cara kerja enzim menurut teori anak kunci dan menurut cara kerja enzim menurut teori terinduksi. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Baik, terima kasih. Presentasinya sangat jelas dan hasil proyeknya juga sudah baik dan bagus. Nah, jadi cara kerja enzim sebagai biokatalisator itu dilaksanakan melalui percepatan reaksi dengan cara menurunkan energi yang dibutuhkan dengan berlangsungnya reaksi kimia pada sel hidup. Nah, sedangkan zat yang akan dikatalis oleh enzim ini dikenal dengan substrat. Nah, substrat ini berikatan dengan enzim di daerah dikenal sisi aktif. Nah, sedangkan sisi aktif enzim ini hanya bisa berikatan pada substrat tertentu. Nah, sehingga enzim itu bekerja spesifik dan satu jenis enzim hanya dapat terlibat pada satu jenis reaksi saja. Nah, sampai sini apakah sudah paham semua anak-anak? Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan menayangkan video mengenai materi enzim. Disimak dengan seksama ya, agar kalian paham mengenai materi lebih luas. Silahkan kepada Pinky untuk men-share screen video yang Ibu kirim linknya tadi. Kak Muni ya? Aku gameplay. Pinky masih belum bunyi ya. Jangan di-mute punyamu, Pink. Lupa, Bu. Oh iya. Sebelum lebih jauh mempelajari tentang meta, metabolisme, terlebih dahulu kalian harus memahami tentang enzim. Karena enzim ini berperan sangat penting dalam proses metabolisme, baik dalam katabolisme maupun dalam anabolisme. Maka, mari kita simak penjelasan tentang enzim berikut ini. Ilmu yang mempelajari tentang enzim disebut dengan enzimologi. Dan komponen keseluruhan dari enzim disebut dengan holoenzim. Untuk memecah suatu substrat, maka memerlukan energi yang disebut dengan energi alami. Kalau tidak mampu menempati sisi aktif dari enzim, sehingga tidak terjadi reaksi. Nah, itulah yang disebut dengan inhibitor. Itulah penjelasan mengenai struktur enzim, kemudian sifat enzim, cara kerja enzim, dan juga faktor yang mempengaruhi terhadap enzim. Selanjutnya, nanti kita akan bahas tentang metabolisme, baik yang katabolisme dan juga anabolisme. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini. Terima kasih. Baik, karena tadi ini punya Pinky di-mute dulu ya. Punya Pinky. Makasih Pinky. Baik, karena tadi sudah ditayangkan tentang materi apa itu enzim. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham mengenai materi yang sudah ditayangkan di video tadi? Bu, saya mau tanya. Ya, Ida mau tanya apa? Kalau misalnya di dalam tubuh itu tidak terdapat enzim itu bagaimana, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi langsung Ibu jawab ya. Nah, jadi tanpa adanya enzim itu maka reaksi metabolisme itu tidak dapat berlangsung. Nah, mengapa? Karena tanpa adanya enzim yang menjadi katalis reaksi metabolisme. Nah, reaksi tersebut itu akan memakan waktu yang sangat lama dan lambat. Sedangkan reaksi yang dibantu laju reaksinya itu dapat berubah putus-putus. Apakah di lainnya juga putus-putus? Sudah enggak, Bu? Oh, mungkin karena sinyalnya ya. Oke, ulangi ya. Nah, jadi tanpa adanya enzim itu, maka reaksi metabolisme itu tidak dapat berlangsung.
Nah, karena tanpa adanya enzim yang menjadi katalis reaksi metabolisme tersebut, maka reaksi tersebut itu akan memakan waktu yang sangat lama dan lambat. Sedangkan reaksi yang dibantu oleh laju reaksinya itu dapat berubah pencernaan maupun pembentukan sel. Nah, jadi tanpa adanya enzim dalam tubuh itu, reaksi metabolisme dalam tubuh itu akan berlangsung sangat lama. Begitu Aida, gimana? Apakah sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Paham, Bu. Baik, terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Untuk kelompok yang lain Ibu tunggu minggu depan ya, harus selesai. Baik, untuk pertemuan ini Ibu akhiri dulu ya, tetap jaga kesehatan. Maaf Ibu akhiri dengan cepat karena Ibu masih mau ada rapat. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk kelompok yang belum silahkan dikerjakan ya. Terakhir minggu depan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.